40 tahun istighfarnya Nabi Adam nih. 40 tahun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, rasulnya Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian tahun. Kita banyak dosa, nabi tidak, saudara pun tidak, keluarga rasul pun tidak, banyak dosa, bertobat pun kadang-kadang malas. Diampunkan Allah dosa Nabi Adam alaihissalam, diampunkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Insyaallah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sehatnya kita, dengan Allah berikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan masih melekatnya iman dan takwa di dalam diri kita. InsyaAllah kita makin bertakwa kepada Allah, makin bertakwa kepada Allah, dan kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak muak-muaknya kita selalu kita panjatkan, kita ucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan seluruh bangsa kita ini dan saudara kita di mana saja berada, Allah selalu curahkan rahmat dan ridhonya. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di tahun baru Islam 1444 Hijrah. Tahun baru Islam sudah lewat beberapa waktu. Muharram 1444 Hijrah ini, wahai saudaraku, adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab adalah 4 bulan suci yang dibuatkan Allah dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa bulan Muharram nih. Begitu luar biasa bulan Muharram nih. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram nih. Dan salah satu yang paling banyak peristiwa terjadi itu adalah pada tanggal 10 Muharram, atau yang kita sebut dengan Asyura. Hari Asyura. Begitu selalu kita dengar kupingnya. Bahkan kalau kampung kami, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Bumi Langkat yang bertuah yang ada di Sumatera Utara nih, sampai ketika ada datangnya 10 Muharram tuh, hari Asyura tuh, oma-oma tuh, andong-andong tuh, semuanya. Bahkan bukan orang Melayu saja, ndak Banjar dia, ndak Karo dia, ndak Jawa dia, apapun sukunya di Langkat nih, mereka sibuk nanti nak membuat yang namanya bubur Asyura. Wah, luar biasa. Saudara-saudaraku yang di luar Langkat tahu, di luar Sumur tahu yang namanya bubur Asyura. Nah, kalau nak mau, jalan-jalan ke Sumatera Utara, jalan-jalan ke Bumi Langkat nih, pada tanggal 10 Muharram nanti, banyak nanti yang buat bubur Asyura. Lain dengan bubur pedas, ada lagi bubur pedas dan sebagainya. Nah, sedap-sedap lah itu semuanya. Begitu banyak kejadian luar biasa di tanggal 10 Muharram nih, atau Asyura nih, wahai saudaraku. Karena apa? Salah satunya Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah menghuni surga, sepi, dibuatkan kawan bernama Siti Hawa yang dijadikan istri. Tapi begitu banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi Adam dan Hawa ini, Allah katakan, jangan dekati satu, jangan dekati pohon khuldi itu, tapi atas rayuan laknatullah iblis Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya
mendekati pohon khuldi itu, bahkan memakannya karena melanggar aturan dan Allah nih. Maka Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga atas kesalahan yang dibuat tuh, atas kehilapan yang dibuat tuh. Nabi Adam alaihissalam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Dalam riwayat saudaraku, 40 tahun istighfarnya Nabi Adam nih. 40 tahun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, rasulnya Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian tahun. Kita banyak dosa, nabi tidak, saudara pun tidak, keluarga rasul pun tidak, banyak dosa, bertobat pun kadang-kadang malas. Diampunkan Allah dosa Nabi Adam alaihissalam, diampunkan Allah, dan tepat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang berumur 950 tahun. 900 tahun berdakwah, wahai saudaraku. 900 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, hanya menyuruh kaumnya, menyuruh umatnya agar yakin ada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Hanya disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 900 tahun berdakwah, wahai saudaraku, hanya sekitar 80 orang pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Coba bayangkan. Coba bayangkan, wahai saudaraku, lebih kurang 10 tahun satu yang masuk. Nah, coba bayangkan. Coba bayangkan kita buat sekolah 10 tahun satu siswanya, bertahan tak sekolah tuh? Tak tahan. Kita buka panglong tuh, 10 tahun kita jualan, satu orang cuma pemiliknya, tahan tumpur, tahan kita. Meyakinkan orang kita 10 tahun kita nak meyakinkan orang tuh, supaya percaya sama kita. Takkan sanggup 2 hari aja kita bolak-balik nak meyakinkan orang. Tolonglah Pak, beli barang saya ini. Tolonglah Pak. Segala macam jurus sudah dikeluarkan. Tak mau dia beli barang kita. 2 hari, 3 hari kita datangi, udahlah tuh, mental kita. Habis usaha kita. Ini bayangkan, 900 tahun berdakwah, hanya 80 orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tak sanggup. Makanya Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah suruh buat perahu. Coba bayangkan. Di gurun padang pasir, di perkampungan, yang air pun payah, tiba-tiba Nabi Nuh disuruh buat perahu. Dari mana buat perahu tuh? Dari papan lah. Dari mana papannya? Dari kayu lah. Dari mana kayunya? Tanam dulu. Makanya apa? Proses Nabi Nuh hendak buat perahu nih, wahai saudara-saudaraku, bukan semata-mata didatangkan Allah papan tuh, tidak. Disuruh tanam dulu pohon tuh. Pohon tuh bayangkan puluhan tahun baru besar. Setelah besar baru dijadikan papan. Baru nak buat. Apa kata kaum Nuh yang kafir tuh? Apa katanya? Apa nak kau buat tuh lagi Nuh? Katanya, aku nak buat perahu. Makin gila orang anggap Nuh tuh. Makin gila, wahai saudaraku. Makin gila. Tapi terus dibuat. Saking bencinya kaum tuh, Nabi Nuh dan para kaumnya yang beriman kepada Allah buat tuh. Saking bencinya yang kafir tuh, termasuk anak Nabi Nuh sendiri, si Kan'an, mengolok-olok ayahnya. Bahkan yang luar biasanya, saking dengkinya mereka sama Nuh dan kaumnya, mereka sengaja buang hajat di perahu yang dibuat Nabi Nuh tuh. Coba kurang ajarnya. Dibuangnya hajat tuh, nongkrong, ya kan, yang benci itu kan malam-malam dapat 2 tumpuk 3 tumpuk, pulang nongkrong. Wah, bayangkan tuh baunya, bayangkan joroknya. Bahkan yang bapak cerita, bahkan yang sakit, yang cacat sendiri pun saking dengkinya sama Nuh, tak tolong sama anaknya. Nah, apa bang?
Awak nak buang hajat nih, ayah nak buang hajat nih nak. Udahlah bah di belakang saja. Tidak, aku benci kali aku nengok no tuh. Jijik kali aku nengok no tuh. Kau hantarkan sana, dia hantarkan. Coba yang kan, dia hantarkan. Papa ke perahu no tuh. Payah tinggi naiknya. Namanya orang sakit, mohon maaf cacat. Di pala-palanya buang hajat di perahu no tuh. Dipegangnya agak tuh, namanya cacat rupanya. Kekuatan fisiknya agak lemah, lepas pegangannya tuh. Bayangkan, lepas, jatuh ke bawah, berguling. Coba bayangkan, berguling, kena lah yang setumpuk dua tumpuk yang dibuat orang banyak tuh. Bayangkan, ribuan tumpuk sudah banyaknya. Tapi kejadian luar biasa yang terjadi. Kenapa? Pada saat itu banyak yang sakit, penyakit kulit yang lain sebagainya tak sembuh-sembuh. Kenapa? Memang Allah yang buatkan. Allah tegurkan sama umat Nabi Nuh yang kafir nih. Tapi yang begitu cacat tadi, jatuh ke dalam sampan tadi, tiba-tiba dioles-oleskannya kotoran tadi. Waktu nak bersihkannya, bagus, elok, berjalan, sehat. Heranlah semua yang satu kampung tuh. Kenapa bisa sehat? Kenapa bisa sehat? Tak tahu aku. Jatuh aku di sampan Nuh tadi, kena kotoran tuh. Tak sengaja kulap-kulapkan, sembuh. Heboh satu kampung. Semua. Ada yang bawa ember, ada yang bawa wadah, semua habis diambilinya. Bersih. Tuh kalau Allah berkehendak. Indah kan? Kalau Allah sudah berkehendak, indah. Bersih perahu Nabi Nuh tuh. Tapi tak sadar juga. Maka ajab Allah pun turun. Singkat cerita, yang beriman dengan binatang yang berpasang-pasangan masuk ke dalam perahu Nuh, maka hujan mulai turun. Air dari atas, dari bawah, semuanya, bahkan gunung yang paling tinggi pun habis tenggelam. Maka selamatlah Nabi Nuh dan kaumnya beserta binatang yang naik di atas perahu Nuh itu. Dan ketika mendarat perahu Nuh ini tepat pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Firaun menyeberang di lautan. Begitu atas izin Allah dipukulkan tongkat tuh, maka terbelahlah laut tuh, menyeberanglah Nabi Musa beserta kaumnya begitu sampai ke seberang sana. Nah, Firaun bersama prajuritnya yang mengajar Nabi Musa tepat di tengah. Allah tutupkan lagi air laut tuh, maka binasalah Firaun dan kaumnya tepat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, marah dari Namrud, maka disuruh kumpulkan api, kayu bakar yang membunuh, dibakar kayu tuh dan diletakkan Nabi Ibrahim di tengah-tengahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Satu helai rambut Nabi Ibrahim pun tidak ada yang terbakar. Bahkan Nabi Ibrahim merasa dingin tepat pada tanggal 10 Muharram. Begitu banyak peristiwa yang terjadi. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Penglihatan Nabi Yakub dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Sembuhnya penyakit kulit Nabi Ayub. Kesalahan Nabi Daud diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahkannya kerajaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Hari pertama Allah ciptakan alam nih. Hari pertama Allah menurunkan rahmat. Hari pertama Allah menurunkan hujan. Allah jadikan aras, Allah jadikan lauh mahfuz, Allah jadikan malaikat Jibril, Nabi Isa diangkat ke langit. Semuanya pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Begitu luar biasanya 10 Muharram tuh. Begitu luar biasanya yang namanya Asyura tuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak amalan-amalan yang mesti kita buat pada tanggal 10 Muharram tuh. Dengan arti kata tidak hanya 10 Muharram tuh kita tidak beramal, tidak. Setiap salah kita tidak beramal. Kenapa? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah.
Karena sebaik-baiknya makhluk, kata Allah, adalah orang yang beriman dan yang beramal soleh. Setiap detik kita beramal kepada Allah. Karena amal inilah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya Asyura nih, momentum kita banyak-banyak beramal. Salah satu kitab dari kitab Niyatuz Zain, tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak amalan-amalan yang dibuat pada tanggal 10 Muharram atau Asyura itu. Mau terjadinya khilafiyah, ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, ada yang mengatakan ini tak ada hadisnya dan sebagainya. Tapi Ustadz mengajak kepada bapak, ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini adalah amalan saja. Kenapa? Karena amalan ini tak tengok tanggal. Betul juga tuh, tak mesti juga tanggal 10 Muharram tuh Asyura tuh kita mengamalkan dan sebagainya. Apa amalan-amalan tuh yang sebaiknya kita buat? Saya bacakan saja. Ada 12 amalan tuh, dan semua amalan tuh kapan saja nak kita buat, elok saja tuh. Yang pertama, melaksanakan sholat sunat sebanyak-banyaknya pada tanggal 10 Muharram tuh. Ya tak salah lah, bila saja tak 10 Muharram tuh nak kita buat sholat sunat tuh, itu masuk Ustaz tadi. Tak usah kita ribut sana sini. Tak ada itu, mana ada itu. Tak usah kita ribut-ribut. Dari awal kita bilang tadi, tak usah kita ribut sana sini. Yang tak berjenggot silahkan. Yang maaf cerita ndak bercadar, monggo silakan. Yang penting tutup aurat tuh elok-elok. Kan itu yang terbaik. Nak kunut tak kunut silakan. Nak celana gantung tak gantung silakan. Kenapa kita ribut? Kenapa sibuk kali kita? Kita saudara kita sibuk kita. Sana yang kafir sana tak pernah kita sibuk. Nak nganggu kita tak pernah kita sibuk. Sama orang itu tak berani kita. Sama saudara kita sibuk kali kita. Nah itu yang nak Ustaz sampaikan. Tidak sama-sama lah kita. Tidak elok-elok. Saudara kita orang Islam itu adalah saudara kita. Ini tidak bina. Pening kepala kita kadang dengarkannya. Maka laksanakan sholat sunat sebanyak-banyaknya. Yang lebih baik sholat sunat tasbih. Yang selanjutnya melaksanakan puasa sunnah. Kalau 9 Muharram namanya puasa Tasyu'a. Kalau 10 Muharram puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah Asyura ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka Rasul menjumpai orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Cobalah, orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram itu. Ditanya Rasul, kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram nih? Karena 10 Muharram nih, kata orang Yahudi, adalah kemenangan Musa atas Fir'aun, makanya kami puasa. Apa kata Rasul? Lebih berhak kami memuliakan Musa daripada kalian. Maka Rasul suruh kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tuh hadis sahih dari Muslim. Macam mana fadilah pahala puasa dari Asyura ini? Rasul katakan, siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, siapa yang berpuasa sunat pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, puasa sunat Asyura, maka Allah akan hapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat dari Muslim. Begitu luar biasa. Makanya kalau tidak lebih silakan. Nggak puasa dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram silahkan. Tak sanggup kali 2 hari saja. Tanggal berapa? Tanggal 9 sampai 10 Muharram. Lebih kan dari orang-orang Yahudi itu, kata Rasul. Tapi kalau tak sanggup 1 hari saja, tak masalah. Tak usah ribut-ribut. Yang penting laksanakan puasa sunnah pada bulan Muharram. Yang ketiga, mandi sunnah. Mandilah pula, kapan saja nak bisa bilang. Tapi apa? Khusus kita nak mandi. Supaya apa? Bersih. Makanya amalan-amalan ini semua biasa. Yang selanjutnya, banyak sedekah. Sedekah. Kapan pun bisa kita sedekah. Betul tidak? Tekan, silahkan. Banyak sedekah. Menjenguk orang sakit. Menyantuni anak yatim. Bersilaturahim. Tambahkan lagi belanja tuh. Kenapa? Ya itu tadi, ujung-ujungnya kan bersedekah. Kalau banyak uang belanja, banyak masak gulai, banyak makanan, banyak buat kue, banyak buat bubur Asyura tadi, sampaikan sama tetangga kita. Itu maksudnya. Kunjungan pada alim ulama. Bila saja nak ketemu ulama. Tapi ini ingat, Asyura itu adalah momentum kita. Memakai celak mata. Boleh. Celak mata, celak Mekah tuh. Sunnah. Ini pakai celak mata, malas. Tapi kalau alis berbentuk, ya kan? 5 menit kadang sebelah makanya. 2 10 menit.
pakai celak mata, malas sekali. Padahal elok celak mata dari Mekah tuh. Tuh kalau jemaah haji umrah pulang dari Mekah tuh, kan ada dari botolnya tuh, yang kuningan tuh, tuh pakai kan. Nah, nggak tidur, pakai kan bawah nih. Bagus mata, insya Allah sehat. Sunnah tuh memakai celak mata. Selanjutnya apa? Membaca surat Al-Ikhlas. Silahkan, nak baca Al-Quran lah kita banyak-banyak, ya kan? Membaca ini dan sebagainya. Tapi kalau maaf cerita yang tak tahu baca Al-Quran, bacakan surat Al-Ikhlas tuh sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya menggunting kuku. Atau amalan-amalan ini tertulis di kitab Niatuz Zain tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani ketika kita sampai pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Dari awal Ustaz katakan, tak usah kita ribut-ribut. Amalan nih hanya momentum bagi kita. Supaya apa? Kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dikaji. Ngapain kalian buat bubur Asyura tuh? Ada rupanya Rasul membuat bubur Asyura tuh. Kan ribut lagi kita. Ada, laksanakan saja. Kenapa? Kita nak buat bubur Asyura tuh, tak banyak bersedekah. Tak bisa bubur Asyura, bubur kacang hijau nu buat. Kenapa? Kita tidak bersedekah. Mesti kali rupanya tanggal 10 Muharram Asyura. Tidak. Bila-bila mana saja. Kapan saja buat bubur itu. Supaya apa? Banyak bersedekah kita kepada orang lain. Maksud dari ulama-ulama kita ini, momentum yang terbaik supaya kita banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 Muharram atau Asyura adalah hari yang luar biasa. Hari yang banyak kejadian peristiwa-peristiwa penting luar biasanya 10 Muharram nih atau Asyura nih, dengan tujuan kita ingatkan 10 Muharram nih, banyak beramal kita supaya mantap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian Ustaz yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.